Jelajah Pilkada hadir di Kabupaten Pinrang dan kita akan mengenal lebih dekat lagi seluruh pasangan calon yang akan berkontestasi pada Pilkada Kabupaten Pinrang tahun 2024 ini. Dan selain saya, Erlangga Rokadi yang akan berbincang bersama dengan ketiga pasangan calon, rekan saya Arman Patang akan memandu jalannya perbincangan bersama dengan pasangan nomor urut 1. Jadi, akronim salah satu pasangan calon bupati yang ada di Kabupaten Pinrang, pasangan nomor urut 1, pasangan Ahmad Jaya Baramuli berpasangan dengan Bapak Abdillah Natsir. Dan saat ini saya sudah bersama dengan keduanya yang akan menjadi calon pemimpin yang ada di Kabupaten Pinrang ini. Dengan akronim JADI, kira-kira seperti apa sebenarnya? Apa makna JADI? Apakah hanya penggabungan dari nama Ahmad Jaya Baramuli atau ada makna lain? Mungkin menjadikan Kabupaten Pinrang bangkit dan berjaya atau menjadi pemimpin, itu seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak, seperti apa? Jadi itu apa maknanya, Pak? Sebenarnya JADI itu adalah singkatan dari Jaya Abdillah. Ya, jadi kalau menurut saya hanya merupakan singkatan, tetapi itu ya merupakan juga name tag kami itu adalah bangkit dan berjaya. Jadi itu adalah hanya singkatan saja. Iya. Dan bisa jadi doa juga berarti, Pak, ya? Iya, betul. Jadi itu sebenarnya doa sebagai simbol dan harapan bahwa kelak insya Allah kami akan jadi. Oke. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat ini karena mendapatkan nomor urut 1. Ada statementnya Pak Jaya, katanya nomor 1 itu adalah Pinrang bangkit, saya maju 1 kali dan selalu menang. Itu yang pernah dikatakan beliau, pernah maju jadi DPRD dan langsung menang. Apakah ini juga memiliki makna yang sama pada pemilihan bupati kali ini? Jadi begini, selama saya mahasiswa sampai terjun ke politik, di mahasiswa itu kan tentunya ada biasa perhimpunan mahasiswa. Saya maju 1 kali maju selalu terpilih, tidak pernah 2 kali. Kemudian juga BPM itu Badan Pengawas Mahasiswa juga saya maju, ada 3 calon, selalu saya terpilih. Setelah saya melanjutkan kuliah di Amerika itu adalah Pormika, Pekanbaru, itu juga ada beberapa calon, saya maju, selalu juga terpilih. Jadi tidak pernah ada kontestan yang saya lakukan, saya 2 kali maju, baru terpilih, selalu 1 kali. Itulah sampai saya katakan bahwa penomoran calon itu 1, 2, 3 itu sudah tepat. Sebaliknya yang paslon 2 dan 3 itu tentunya mereka sama-sama 2 kali. Itu maksud saya itu. Ya. Oke, berarti memang makna dan juga nomor 1 ini punya makna tersendiri dan pilihannya juga direstui berarti. Mudah-mudahan juga harapannya juga sama, Pak, ya? Ya. Amin. Okay. Amin. Dan tentunya pemirsa, kalau kita berbicara tadi, kalau Pak Jaya ini punya latar belakang banyak sekali yang namanya organisasi dan juga himpunan. Pernah berkuliah juga selama 10 tahun, Pak, ya? Ya. Di Amerika. Itu jadi modal juga berarti menjadi seorang pemimpin. Itu bagaimana, Pak? Ya, itu kan modal, karena sebelum saya menjadi calon bupati, beberapa organisasi yang saya pimpin itu menurut saya adalah modal di dalam saya melakukan sosialisasi, interaksi dengan beberapa teman-teman mahasiswa ataupun mahasiswi yang berbeda-beda karakter. Itu, ya. Oke, jadi modal. Kalau Pak Abdillah Natsir ini pernah berkuliah di UI, Pak, ya? Iya. Betul, Pak? Betul. Berarti 100 untuk saya, Pak. Iya, setuju, bagus. Nah, beliau ini latar belakangnya sebagai teknik elektro, Pak. Ya, background pendidikannya Pendidikan, elektro. tapi sebagai pengusaha selama ini. Itu seperti apa, Pak? Kenapa tiba-tiba beralih dari pendidikannya teknik elektro, kemudian jadi pengusaha, sampai mau menjadi wakil bupati mendampingi Pak Jaya, itu seperti apa, Pak? Kenapa tiba-tiba beralih ini, Pak? Jadi baik, Mas Arman, saya kira perjalanan hidup seseorang itu kadang-kadang tidak bisa diprediksi lebih awal.
Saya kuliah di Unhas, kemudian melanjutkan pendidikan saya di Universitas Indonesia. Itu saya mengambil teknik telekomunikasi. Itu bagian dari cita-cita karena saya memang suka teknik. Lalu sesudah itu saya membuka usaha di bidang teknik, memang di bidang teknik di sektor telekomunikasi. Tetapi dari background kesukaan itu, saya memang suka aktif. Dari SMA sudah aktif jadi ketua di berbagai bidang. Kemudian di mahasiswa saya ketua senat mahasiswa, dan buat saya itu adalah modal masa depan ketika itu, dan memang terbukti sampai sekarang ya itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi karir politik saya. Lalu kenapa terjun di politik? Ya karena berangkat dari dunia aktivis yang memang politik itu bagian dari dunia aktivis. Cita-cita seorang aktivis itu adalah terlibat aktif dalam perjuangan sosial dan kemanusiaan. Tapi pernah tidak Pak dalam masa kecilnya bermimpi ingin menjadi salah satu pemimpin di Kabupaten Pinrang? Asli tidak pernah. Asli tidak pernah. Tadi saya sampaikan bahwa ini mengalir saja seperti air. Tetapi pada saat sekolah mulai SD, ketika jadi ketua kelas dan seterusnya, itu yang membuat ada dorongan untuk bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang suatu saat menjadi pemimpin yang betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Berarti modal kepemimpinannya memang dari dulu berarti Pak ya. Dan Pak Jaya juga salah satu pimpinan DPRD Pak ya, di Kabupaten Pinrang tepatnya. Dan realitanya Pak, kalau kita lihat apa sebenarnya Pak pembenahan yang perlu dilakukan, atau mungkin apa nih yang perlu disalurkan kepada masyarakat dengan kepemimpinan, dengan latar belakang pendidikan yang sudah luar biasa, jauh-jauh ke Amerika belajarnya, itu seperti apa Pak? Selama saya di DPR itu banyak berinteraksi dengan masyarakat, sehingga keluhan masyarakat itu disampaikan. Jadi semua tentunya keluhan masyarakat ini tentunya pada saat nantinya kami terpilih itu kita evaluasi dan itu kita benahi. Begitu maksud saya. Jadi harapan saya itu hanya membenahi apa yang betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kita tidak lanjut sesuai visi misi kita. Oke, sesuai dengan visi misi yang diemban oleh pasangan nomor urut 1 ini. Apa kira-kira visi misinya? Saya kalau bicara visi, setelah saya berunding dengan Pak Abdillah, tentunya kami menjatuhkan visi misi kami itu adalah terwujudnya masyarakat Pinrang yang mandiri. Tentunya juga maju, sejahtera, dan berakhlak, serta berkelanjutan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik. Itu adalah visi. Ya. Pak Abdillah, mungkin ada juga tambahan apa kira-kira treatment yang akan diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Pinrang, Pak? Ya, tentu saja yang harus kami lakukan adalah melakukan perubahan ya terhadap apa-apa yang sudah selama ini berjalan, dan itu menjadi prinsip kami, dan itu menjadi bagian dari sosok Pak Jaya juga yang selama ini ada di DPR, dan beliau paham betul tentang perubahan-perubahan apa yang akan dilakukan di Kabupaten Pinrang jika kelak kami yang terpilih, mudah-mudahan insya Allah. Jadi buat kami visi yang sudah dituangkan itu adalah karya pikiran kami dan gagasan-gagasan kami yang dituangkan dalam bentuk sesuai dengan apa yang kami dengar dari masyarakat. Maju, mandiri, sejahtera, berakhlak, berkelanjutan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, itu sesuatu yang dibutuhkan saat ini di Kabupaten Pinrang. Nah, kami hadir sebagai simbol dari pikiran-pikiran dan gagasan itu, sehingga tentu kami harus berinovasi dan berkreasi sejauh mungkin, sebanyak mungkin, tanpa menghilangkan kemanfaatan dari kami punya ide-ide tersebut. Ya, paham dengan masyarakat Pinrang, apalagi dengan latar belakang yang tadi sudah memimpin di DPRD selama beberapa tahun, kemudian sudah berkarir di politik juga selama beberapa tahun, ini juga merupakan salah satu modal yang bisa menjadi salah satu tuntutan masyarakat juga, berarti bahwa pemimpin putra daerah harus paham daerahnya. Seperti itu, Pak. Ya, betul sekali.
Nah, mungkin ada strategi tersendiri Pak yang akan diemban, apalagi ini sosok dua pemimpin pasangan ini latar belakangnya sama-sama pengusaha. Apakah ada program atau visi misi khusus yang menyasar kepada masyarakat terkait UMKM atau peningkatan perekonomian Pak? Apalagi latar belakang pendidikan Pak Jaya Baramuli ini dari ekonomi Pak. Ya, keuangan. Keuangan. Bersinggungan dengan peningkatan ekonomi daerah itu seperti apa Pak? Ya, jadi tentunya pemikiran kami di dalam melakukan perubahan di Pinrang itu tentunya tidak terlepas daripada visi misi kami. Ya kan, tadi saya katakan tadi visi itu adalah terwujudnya masyarakat Pinrang yang mandiri. Nah, dalam kemandirian ini yang kami maksudkan itu adalah bahwa Pinrang ini tentunya terdiri dari tiga dimensi, seperti laut, darat, dan pegunungan. Nah, dari ketiga dimensi inilah bagaimana kita memfokuskan, mengoptimalkan kami punya pekerjaan untuk mewujudkan daripada visi dan misi kami itu. Nah, kemudian maju tadi saya katakan itu tentunya kita akan mau melibatkan pemerintah, di bawah pemerintahan kami itu melibatkan komponen masyarakat untuk berkreatif dan berinovasi tentang rencana kami, itu ya. Kalau sejahtera itu ya tentunya kita lebih banyak kepada pemenuhan daripada kesejahteraan masyarakat di sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan sosial. Oke, lengkap, menyeluruh berarti Pak ya. Dan Pak, saya mau tanya Pak, dari tadi nih Pak, sebenarnya kenapa alasannya begitu Pak memilih Pak Abdillah Natsir Pak sebagai untuk mendampingi Pak? Apakah ada penilaian khusus mungkin Pak? Terus terang saya secara pribadi baru kenal beliau itu pada saat pilkada. Nama saya sering dengar sebagai caleg dari Golkar. Setelah kami bertemu di Jakarta, maka saya melihat bahwa sepertinya Pak Abdillah Natsir ini yang cocok mendampingi saya, karena sama-sama punya jiwa sosial, sama-sama punya jiwa pengabdian, dan yang terpenting itu saya ini orangnya sedikit temperamen, beliau ini orangnya pendiam, pintar mengatasi masalah, dan juga beliau ini bisa berkoneksi dengan pemikiran saya. Seperti itu. Saling melengkapi. Tapi kalau Pak Abdillah Natsir ini kenapa tiba-tiba menerima ajakan untuk berkoalisi untuk sama-sama nih Pak untuk maju di Kabupaten Pinrang Pak? Yang pasti saya kagum sama sosok beliau. Beliau ini betul saya baru kenal, tapi rekam jejaknya sangat jelas, sangat bagus, dan beliau kita kenal dengan orang yang punya komitmen dan punya konsistensi terhadap pikiran-pikiran dan sikap. Dan ini jarang sekali kita menemukan saat ini orang yang punya komitmen dan konsistensi terhadap apa-apa yang menjadi pikirannya. Nah, itu menjadi poin penting bagi saya. Dan yang paling ekstrim menurut saya adalah beliau ini suka sekali memberi, suka sekali membagi bagi masyarakat banyak, dan itu yang paling penting buat seorang pemimpin. Nah, itu yang membuat saya sangat respect sama beliau, sehingga saya menentukan sikap, sudahlah saya tidak usah maju bupati, saya bergabung sama beliau. Rasa dermawannya sehingga mau kemudian bergabung, berkoalisi untuk memajukan Kabupaten Pinrang, begitu Pak. Pinrang bangkit. Pinrang bangkit. Pinrang Jaya, Pinrang bangkit. Itulah yang menjadi slogan pasangan nomor urut 1 ini. Nah, ada mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat. Enggak. Ya, pesan saya kepada masyarakat Pinrang bahwa kontestan pilkada ini adalah merupakan satu kontestan yang menentukan nasib masyarakat Kabupaten Pinrang 5 tahun ke depan. Tentunya dalam menentukan pilihan ini, itu Kabupaten Pinrang dari beberapa periode sebelumnya berbagai macam-macam macam alasan untuk memilih kandidat. Nah, untuk kali ini saya harapkan bahwa masyarakat itu tentunya harus menetapkan pilihannya berdasarkan
berdasarkan akal, bukan berdasarkan perasaan. Selalu saya sampaikan itu. Karena apa? Karena kalau kita berdasarkan akal tentu ada barometernya. Ya, sehingga masyarakat ini bisa menetapkan pilihannya. Tapi kalau berdasarkan perasaan, saya pikir tentu penetapan apa yang dia sudah tentukan kalau berdasarkan perasaan, maka itu akibatnya hasilnya itu akan kurang bagus. Ya. Saya pikir itu ya. Oke, singkat saja Pak Abdillah Natsir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Yang pasti kita berharap bahwa warga masyarakat Pinrang jangan salah pilih lagi. Warga masyarakat Pinrang, paslon Jadi Jayadillah adalah tawaran yang saya kira jelas rekam jejaknya, jelas reputasinya, jelas kualitasnya. Oleh karena itu kita berharap bahwa momentum pilkada kali ini menjadi pesta rakyat untuk bebas menentukan sikap dan pilihan tanpa tekanan, tanpa perasaan, tetapi betul-betul menggunakan akal seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Saya kira itu dari saya. Nah, itu dia penyampaian yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 1 Jadi Jaya Barambuli dan Abdillah Natsir, salah satu pasangan yang track recordnya dunia politik dan lain-lain ini sudah sangat berpengalaman begitu, dan diharapkan juga menjadi salah satu pilihan masyarakat yang ingin memilih sosok pemimpin. Tadi kita sudah berbincang, silahkan dinilai, masyarakat bisa menilai apakah nomor urut 1 bisa memimpin Kabupaten Pinrang selanjutnya sesuai dengan tagline-nya tadi, Pinrang bangkit dan berjaya. Iya. Ya. Nomor urut 1. Oke. Nah, itu dia pemirsa perbincangan. Selanjutnya saya akan juga berbincang dengan paslon di nomor urut 2 dan juga 3 yang ada di Kabupaten Pinrang. Masih di Jelajah Pilkada dan masih di Kabupaten Pinrang, kita mau kenal lebih dekat calon kepala daerah di Kabupaten Pinrang, dan kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dan mau kenal lebih dekat lagi pasangan nomor urut 2 Bapak Adi Irwan Hamid berpasangan dengan Sudirman Bungi, dan sudah hadir bersama saya pasangan nomor urut 02 Bapak Adi Irwan Hamid dan Sudirman Bungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bapak? Alhamdulillah baik. Sekarang masa kampanye ya, jadi sibuk keliling. Ya, lumayan. Lumayan. Ya. Sudah kemana saja Pak? Sekarang ini kalau kunjungan kita fokus di kecamatan sampai di tingkat desa, kelurahan. Dan yang kami lakukan berdua, kadang juga calon wakil ke tempat lain, saya juga tempat lain. Tempat lain, jadi bagi tugas. Bagi tugas. Strategi memperlebar daya jangkau. Sekaligus pencerminan ketika insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami dengan Pak Wakil selalu bagi tugas. Kompak dan saling melengkapi. Saling melengkapi, dan itu yang kita mau di sini di Jelajah Pilkada ini, untuk tahu lebih dekat lagi masing-masing sosok untuk calon bupati dan juga wakil bupati. Walaupun Pak Irwan kan petahana nih, maju 5 tahun yang lalu sudah pimpin Pinrang, tapi kita mau tahu juga Pak Irwan, kenapa memilih lagi untuk maju bertarung di Pilkada Kabupaten Pinrang ini? Terima kasih ya. Artinya saya masih ingin mewakafkan diri kepada masyarakat untuk insya Allah 5 tahun ke depan, kalau memang masyarakat masih menginginkan. Tapi setelah saya lihat, saya keliling, memang masih masyarakat ini menginginkan untuk saya maju kembali, dan itulah sehingga saya berniat untuk maju kembali, mewakafkan diri, dan sekaligus melanjutkan beberapa program yang memang harus saya sempurnakan dari 5 tahun berjalan ini. Kalau Pak Dirman, saya sapa Pak Dirman karena itu yang dikenal sama masyarakat juga. Pak Dirman kan ASN Tulen, birokrat. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk kita akan bertarung menjadi seorang politisi? Bagi saya sebagai seorang pamong praja dan birokrat, pengabdian itu tidak ada hentinya. Dan saya melihat bahwa mendampingi beliau Bapak Adi Irwan Hamid sebagai wakil bupati adalah sebuah keberlanjutan pengabdian saya sebagai pamong praja
background pendidikan saya dari D3, S1, S2 itu semua pemerintahan. Saya punya pengalaman tugas di bidang pembinaan teritorial di Angkatan Darat juga 2 tahun, dan saya ingin mengabdikan itu semua dalam bingkai ruang mendampingi beliau melanjutkan program-programnya untuk pembangunan dan kesejahteraan Kabupaten Pindrang. Bagi saya ini adalah kelanjutan pengabdian. Kelanjutan pengabdian. Bukan berhenti sebagai PNS sebenarnya, tetapi melanjutkan pengabdian. Apakah itu juga alasan utama Pak Dirman untuk maju berkontestasi di Pilkada Pindrang ini? Satu itu, ditambah tentu saya melihat bahwa banyak hal yang kami satu visi, satu pemahaman untuk memajukan, sehingga saya pikir saya bisa bersinergi dan mensupport beliau juga untuk melanjutkan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Pindrang. Ya, baik. Pak Dirman ini kan lama di Kabupaten Sidrap. Jadi di Kabupaten Sidrap membangun karir, kemudian akhirnya menjadi orang tertinggi pucuk pimpinan untuk ASN di Kabupaten Sidrap, ya kan? Sekretaris daerah di Kabupaten Sidrap. Sekretaris daerah seperti itu. Apakah memang sudah baru komunikasi atau sudah jauh sebelumnya itu sudah kenal lama Pak Irwan? Kalau kenal tidak terlalu lama juga, tapi memang selalu saya ikuti track recordnya beliau selama dia di Sidrap. Dia pamong mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat yang paling tinggi kalau di struktural pemerintahan, karena dia sempat menjabat sekretaris daerah. Ya tentulah ketika disodorkan pilihan-pilihan oleh partai politik, dan setelah saya lihat dia punya visi, ini kebersamaan saya banyak. Kebersamaan saya banyak. Makanya kami memilih beliau. Kami memilih beliau untuk mendampingi kami, dan selain itu mereka juga memperlihatkan bahwa itu yang ikhlas. Karena ketika kita melihat kepemimpinannya selama dia menjabat sekda, itu kan luar biasa sekali. Dan ketika kita lihat usia di dalam pemerintahan, dia masih pensiun kan 6 tahun lagi. Tapi karena dia ikhlas ingin kembali membangun Pindrang, mendampingi kami, ya disitulah bahwa saya anggap beliau betul-betul tulus. Beliau mempunyai nawaitu yang ikhlas, tetapi dengan latar belakang ilmu pemerintahan yang dia miliki. Beliau ini kan sekolahnya mulai dari D3-nya pemerintahan, S1-nya pemerintahan, S2-nya pemerintahan. Dia paham betul. Ketika kita lihat lagi jabatan struktural yang dia pernah duduki, mulai dari lurah, kepala bagian, kepala dinas, kepala badan, sampai dengan sekretaris daerah. Jadi saya kira beliau layak sekali untuk mendampingi kami. Saya mau masing-masing dari Pak Dirman dan Pak Irwan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kerja, adakah yang dipegang teguh? Kalau bahasanya itu biasanya di anak muda moto atau falsafah Bugis yang dipegang teguh, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam bekerja, memimpin misalnya. Kalau Pak Irwan? Kalau saya yang pertama, kalau bicara kepemimpinan, yang harus dipegang awal itu adalah kejujuran dan ketegasan. Makanya kalau falsafah Bugis itu kan bagatang malempo, kan itu yang harus diutamakan. Dan alhamdulillah ini yang saya lakukan selama ini dalam kepemimpinan. Baik ketika saya menduduki posisi ketua DPR, itu juga yang selalu saya terapkan. Karena kapan-kapan kita keluar dari ranah itu, pasti masyarakat juga tidak akan melihat kita. Betul. Masyarakat juga bisa menilai. Bisa menilai. Iya. Baik, kalau Pak Dirman, falsafah Bugis yang dipegang teguh dari mulai menjadi seorang sekda dan juga nantinya terjun ke politik ini. Ya. Saya setuju dengan beliau bahwa kejujuran dan ketegasan itu harus melempuk magetan. Dan saya tambahkan satu lagi untuk menjaga harmonisasi silaturahim, sinergi. Maka salah satu falsafah orang tua orang Bugis yang harus selalu kita dan selalu saya pegang adalah
sipakat tahu, sipakat lebih, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Saling menghargai. Itu yang saya. Dan itu juga prinsip-prinsip atau motto itu juga yang kalau nanti terpilih pun di periode kedua ini itu yang akan selalu Pak Irwan. Insya Allah. Itu yang kami selalu pegang. Saya mau ke Pak Dirman. Pak Dirman, Ya. ini kan terjun ke politik. Lantas bagaimana, kan sebelumnya ASN, Ya. Tulen seperti itu. Betul. Bagaimana dengan keluarga? Ya. Bagaimana waktu itu komunikasinya, kemudian pada akhirnya ia memilih atau memutuskan untuk terjun ke politik sebagai wakil bupati Kabupaten Pinrang. Ya. Terima kasih. Istri saya kebetulan juga pegawai negeri. Ya. Satu letting saya di kampus. Kami dua-dua pamong praja dan paham betul bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak ada batasnya dan tidak dibatasi hanya di ASN atau di politik. Dan kami sepakat bahwa terjun di politik adalah ruang yang lebih besar, ruang pengabdian yang lebih besar bagi saya untuk menuangkan idealisme dalam rangka membangun pemerintahan dan ikut serta dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat di mana saya bisa bertugas. Dan alhamdulillah keluarga, anak istri saya memahami dan mendukung keputusan itu. Mendukung. Iya. Karena tahu juga bahwa ya untuk mengabdi ke negara itu, ke Kabupaten Pinrang itu ya bukan hanya sebagai ASN tetapi juga terjun ke politik. Dan ini ruang pengabdian yang lebih besar dibanding sebelumnya. Iya, lebih besar. Jadi kebermanfaatannya lebih besar lagi. Tantangannya lebih besar. Iya. Juga tentu ya kita ditantang untuk berbuat lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kira-kira. Biasa. Pak Irwan, kalau saya cek-cek di media sosial di mana-mana, Pak Irwan sekarang menggaungkan atau visinya itu soal Pinrang berkelanjutan. Apa maksudnya Pak Irwan? Pinrang berkelanjutan itu, saya soalnya sudah sampaikan awal, bahwa apa yang telah saya laksanakan pada saat kepemimpinan kami, itu yang insya Allah saya akan lanjutkan. Tentu yang belum sempurna saya akan sempurnakan. Nah, itu yang belum sesuatu itu yang saya akan sentuh. Itulah Pinrang berkelanjutan. Makanya itu di visi-visi kami berkelanjutan. Nah, saya ini kan saat dikatakan sebagai petahana. Iya. Jadi ya berkelanjutanlah yang harus saya lakukan. Karena memang saya sudah melakukan sesuatu di Pinrang ini. Bukan baru mau meyakinkan masyarakat bahwa ini loh yang saya mau lakukan. Ini loh yang mau saya tawarkan. Iya, inilah yang saya mau tawarkan. Artinya sudah ada goresan tangan saya selama 5 tahun di Pinrang. Sisa ini yang saya mau lanjutkan, mau tingkatkan. Baik, Pak Dirman, tadi yang disebutkan Pak Irwan bahwa dan disebutkan juga oleh Anda bahwa ada beberapa yang masih relevan. Tapi apa kebaruan yang ingin ditawarkan saat ini ke depannya di Pilkada 2024 ini? Lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor pertanian. Karena infrastruktur itu adalah fondasi untuk semua sektor bisa bergerak, jalan dan jembatan. Saya kira itu yang sepakat beliau akan lanjutkan lagi dan fokus ke sana. Yang kedua adalah lebih fokus kepada pembangunan sektor pertanian. Kenapa? Karena sektor pertanian 43 sampai 44% itu dalam struktur produk domestik regional bruto Kabupaten Pinrang. Artinya sektor pertanian adalah mesin utama roda perekonomian Kabupaten Pinrang. Fokus ke sana tanpa tentu meninggalkan sektor-sektor yang lain. Dan tetap akan dilanjutkan, dijaga keseimbangannya sehingga semua bisa bergerak seiring. Tapi motornya, mesinnya itu harus fokus pada sektor pertanian yang didasari oleh infrastruktur jalan jembatan yang matang. Kira-kira itu kebaruan. Motornya, mesinnya itu yang harus diprioritaskan. Diprioritaskan supaya semua bisa bergerak. Luar biasa. Karena ini sudah jalan kampanye dan sebelum berkampanye kemarin pada saat pengundian nomor urut ada deklarasi Pilkada Damai. Itu juga ada petisi yang ditandatangani. Pak Irwan dan Pak Dirman, bagaimana menciptakan pemilu damai di Kabupaten Pinrang ini?
Makanya ketika kita bicara pesta, mestinya kan kita gembira. Betul. Nah, ini kan namanya pesta demokrasi, berarti kita harus gembira. Ini yang selalu saya dengungkan. Iya. Jangan sampai pesta demokrasi ini tercederai cuma gara-gara menghalalkan semua cara. Saya sudah mengajak kemarin pada saat pencabutan nomor urut, kita semua ini putra daerah asli. Iya. Mari kita menjaga pesta demokrasi ini dengan baik, dan kita berpolitik yang santun dan beretika. Jangan kita saling menghujat, jangan kita saling memfitnah. Persoalan menang atau kalah, persoalan ditakdirkan atau tidak, itu kan persoalan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bekerja, setelah itu berikhtiar dan bertawakal. Jadi selalu saya katakan, mari kita menjaga Pinrang ini supaya tetap damai di dalam menyambut pesta demokrasi ini, yaitu pilkada, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan gubernur. Itu yang paling utama kalau saya. Kalau Pak Dirman, ya saya kemarin ada riak-riak sedikit lah tentang Pak Dirman tersebut. Saya mau ke situ karena bukan soal permasalahannya Pak Dirman, tapi soal ini kan salah satu hal yang memantik dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Pak Dirman, bagaimana menciptakan pemilu damai di Kabupaten Pinrang itu sendiri? Salah satu kunci untuk menciptakan pilkada damai menurut saya adalah kita kembali ke untuk apa sih pilkada ini? Kan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin pembangunan penyelenggaraan pemerintahan. 420.000 orang masyarakat Pinrang yang mau dipimpin. Oleh karena itu, maka kalau kita mau ciptakan pilkada damai, kita semua paslon, semua pihak berfokus kepada bertarung ide dan gagasan. Jadi mari kita sampaikan ide dan gagasan kita, apa yang akan kita lakukan, apa ide kita, apa solusi kita masing-masing untuk Kabupaten Pinrang. Fokus saja ke situ, bahwa kita bertarung di gagasan, lalu serahkan kepada rakyat yang menilai, tidak usah menyinggung, menjelekkan, lalu kemudian apalagi dalam tanda kutip memfitnah dan sebagainya, karena itu tidak mendidik. Kita fokus saja masing-masing menjual gagasan, menjelaskan gagasan, buktikan, yakinkan masyarakat bahwa dengan gagasan dan ide itu, insya Allah kami akan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Saya kira dengan begitu, insya Allah pilkada damai akan tercipta. Demikian guys. Pilkada damai tercipta dengan pertarungan ide dan gagasan. Terakhir saya ingin berikan kesempatan ke masing-masing Pak Irwan dan juga Pak Dirman, apa yang ingin disampaikan terakhir Pak untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Pinrang betul-betul memilih pemimpin yang layak untuk memimpin Kabupaten Pinrang. Silakan Pak. Terima kasih Dek. Tentunya saya cuma menghimbau masyarakat supaya kita betul-betul menciptakan pilkada yang damai. Kita menjaga stabilitas daerah kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata dua, memberikan telinga dua. Mata digunakan untuk melihat, telinga diberikan untuk mendengar, tangan juga diberikan dua untuk menengadahkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua Tuhan kasih kita supaya masyarakat betul-betul melihat yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, yang mana fitnah, yang mana tidak. Jadi memang semuanya dua. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan angka dua ini, karena ini semuanya dua dari Allah Subhanahu wa taala, angka dua ini yang akan membawa kemenangan untuk bersama lebih baik. Ciptakan demokrasi yang damai, aman, untuk Pinrang berkelanjutan. Pinrang berkelanjutan. Pak Dirman. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang juga bahwa dalam pilkada Pinrang ini nanti ada 3 calon. Semua tiga pasang calon ini adalah orang baik. Tapi karena hanya satu yang akan dilantik, maka kita diminta untuk menilai dan mencari siapa yang terbaik di antara orang-orang baik ini. Dan menurut kami, pasangan Andi Irwan Hamid dan Sudirman Bungi adalah pasangan yang terbaik. Kenapa? Beliau politisi senior berpengalaman, saya ASN birokrat
berpengalaman yang insya Allah bisa saling melengkapi, saling mendukung, komplementer satu sama lain, sehingga bisa menciptakan insya Allah sinergi kepemimpinan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pinrang. Itu yang ditawarkan, Itu sinergi yang kepemimpinan untuk sinergi. Kabupaten Pinrang yang lebih baik. Terima kasih banyak Pak Irwan Terima kasih banyak. Hamid dan juga Pak Sudirman Bungi sudah berbincang bersama kami di Jelajah Pilkada kali ini. Selamat berkontestasi, masih ada masa kampanye dan nanti ditentukan di November. Tanggal 27. 27 November Insya Allah. 2024 kita akan lihat siapa yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Pinrang untuk memimpin pemimpinnya. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya dan tidak sampai di sini saudara, Jelajah Pilkada masih akan melanjutkan perjalanan dan akan berbincang juga untuk pasangan nomor urut 3. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajah Pilkada masih di Kabupaten Pinrang dan saatnya kita berbincang dengan pasangan nomor urut 3 yaitu Bapak Usman Marham berpasangan dengan Andi Hasri Tewelo. Sudah bersama saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak-bapak, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana aktivitas akhir-akhir ini? Ya, karena ini musim kampanye, kita sudah sibuk keliling kemana-mana untuk ketemu dan silaturahmi dengan para masyarakat. Bagaimana dengan calon wakil bupatinya? Hektik, seru. Hektik tapi seru. Seru. Sudah pada kemana saja? Hampir keliling 12 kecamatan meskipun masih banyak daerah-daerah yang harus kami sentuh lagi. Sentuh lagi. Dah di Jelajah Pilkada ini kita akan ulik karena mau tahu lebih dalam lagi, kenal lebih dekat lagi dengan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pinrang nomor urut 3. Jadi kita ya santai-santai saja ya, sambil ngopi. Iya. Sambil ngopi lagi. Kita mau tahu dulu alasan untuk memilih, masing-masing alasan untuk maju atau bertarung di Pilkada Pinrang ini, momentumnya itu kapan dan alasan apa? Karena apa? Siapa dulu nih? Saya ke Kalau saya dipilih dan ditugasi oleh partai dan memang kalau saya diminta siap oleh partai, saya adalah kader yang kapan disuruh diminta siap, saya adalah orang yang paling siap di antara semua yang dipersiapkan. Kalau dari kader. Jadi kalau ditanya kapan siapnya, kapan diminta siap, saya adalah paling siap di antara orang yang mempersiapkan diri. Apa ya? Lebih detail. Semacam ya itu kan semacam ya positifnya. Iya. Yang membuat saya mau maju. Pertama, perwakilan dari perempuan tidak ada. Semata-mata perempuan itu selalu dianggap untuk jadi penggenap, mencukupi, mempercantik, hanya untuk memperindah saja. Tapi untuk kali ini saya mau mengambil peran. Saya diberikan kesempatan oleh Pak Usman, dibujuk oleh Pak Usman, diyakinkan oleh Pak Usman bahwa saya adalah sosok perempuan yang insya Allah nanti bisa diamanahkan untuk mendampingi beliau. Ini bukan menjadi sosok wakil yang hanya mewakili beliau ketika beliau tidak siap, tapi betul-betul mendampingi beliau bersama untuk melakukan kinerja yang baik dalam melakukan pemerintahan. Karena kami sama-sama paham bahwa belum di pemerintahan kami sudah sama-sama melakukan sesuatu untuk yang baik untuk Kabupaten Pinrang. Itu yang kami sepaham. Jadi kami tidak terlibat sebagai pemerintahan pun, kami berperan banyak di Kabupaten Pinrang untuk memajukan, karena kami mau Pinrang betul-betul terbangun seperti yang kita inginkan atau yang masyarakat harapkan. Baik. Kalau Pak Usman, kapan momentumnya dan karena apa momentumnya itu terpantik untuk, walaupun tadi ya waktu sudah kembali ke Pinrang memperhatikan bagaimana Kabupaten Pinrang, apa yang minus misalnya, tapi spesifik soal kenapa ingin bertarung di Pilkada Pinrang 2024 ini? Sebenarnya bukan bertarung kalau menurut saya. Apa dong Pak? Jadi saya hanya mengatakan bahwa Pinrang ini perlu kami bangun bersama-sama. Jadi di dunia ini tidak ada yang saya anggap pertarungan kalau untuk pemilu kada. Nah, oleh karena itu sering saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Pinrang ini tidak mungkin terbangun
kalau bukan para kita yang membangunnya. Nah, saya melihat contoh di kampungnya orang atau di negara mana atau kabupaten mana, provinsi mana. Nah, Pinrang ini jauh lebih tertinggal yang saya lihat. Itulah yang mendorong saya sebenarnya untuk mau masuk, bahwa insya Allah kalau saya nantinya di sini bersama dengan Andi Hastri sudah komplit, dari organisasi cukup, pemerintahan cukup, bekerja bersama dengan apa namanya, karena saya latar belakang saya swasta, ya untuk Pinrang ini lebih bagus kalau dibangun seperti itu. Nah, contoh kasus yang saya lihat khususnya untuk Kabupaten Pinrang, dibandingkan dengan kampung yang lain atau kabupaten yang lain, Pinrang ini adalah memiliki begitu banyak potensi sumber alam. Itu kan pertanyaan saya bersama dengan Andi Hastri. Kenapakah sumber alam itu kita tidak bisa manfaatkan? Jarang-jarang kalau kita berbicara dengan Kabupaten Pinrang dibanding kabupaten yang lain, jarang sekali terjadi di Sulawesi Selatan. Lautnya saja sepanjang kurang lebih 90 kilo. Nah, belum pegunungannya. Pegunungannya ini kan disertai dengan tambang, ada beberapa. Nah, sekarang pasir ini kan perlu dikelola semua. Lautnya hari ini coba kita perhatikan, kan kotor sekali, tidak ada, semestinya kan dibenahi sehingga ini bisa menjadi sumber pendapatan untuk masyarakat. Tetapi hari ini kan tidak ada. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada yang mampu, tetapi apa yang kami punya kemampuan ini, saya bermaksud bahwa saya yakin saya bisa. Apalagi saya bersama dengan Andi Hastri, pengalamannya di Jakarta, pengalamannya waktu dia di Pinrang, sama dengan saya, pengalaman saya juga di Pinrang waktu masih kecil, hijrah ke Jakarta, kembali lagi ke kampung, tetapi kampung kita masih begitu terus. Itulah yang mendorong bahwa kami punya kemampuan. Nah, sekarang kita pahami Pinrang itu memiliki luas persawahan kurang lebih 52.000 hektar. Nah, tetapi kan kita lihat hasilnya bagaimana. Empang berapa banyak luasnya, itu juga yang mendorong saya sebenarnya. Artinya saya meyakini kalau saya berdua dengan Andi Hastri mampu untuk meningkatkan produksi-produksi itu, baik dari segi pertaniannya maupun dari segi perikanannya, tambaknya. Itu tidak susah kalau menurut saya. Yang dibutuhkan di sini adalah yang penting betul-betul kita punya kemauan. Saya berdua, saya memiliki kemauan itu. Bukan sekedar bahwa saya mau masuk untuk pilkada, tetapi memang betul-betul nawa itu kita untuk memperbaiki. Nah, itulah sehingga saya selalu istilahkan begini, Andi Hastri, kita ini berpasangan, berarti kita sudah siap untuk mewakafkan diri kita di Kabupaten Pinrang demi pembangunan di Kabupaten Pinrang, sehingga masyarakat kita nantinya insya Allah bisa sejahtera. Amin. Hampir sejajar dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Nah, itu sebenarnya mendorong saya berdua. Pak Usman, bagaimana melihat sosoknya Ibu Andi Hastri? Atau adakah mungkin hal-hal yang di publik ini yang jarang diketahui publik, ternyata sosoknya Ibu Andi Hastri itu seperti ini ya ternyata? Lincah. Sangat lincah, luar biasa. Dan dia sangat betul-betul ini dia komunikatif dengan masyarakat. Tadinya dianggap bahwa jangan sampai ini Andi Hastri ini dia hanya sekedar ini, ternyata tidak. Betul-betul dia punya sosok mau bergabung, mau bergaul dengan masyarakat. Nah, itulah yang dimana-mana saya sampaikan kadang kalau sosialisasi orang, saya sampaikan begini. Jadi hari ini kita mendapatkan insya Allah pemimpin di Kabupaten Pinrang perempuan, supaya ibu-ibu ini atau adik-adik ini yang betul-betul perempuan ada tempat curhatnya. Itu yang saya sampaikan, sering saya sampaikan begitu, bahwa ini adalah tempat curhat. Karena kenapa? Dia juga memiliki secara keintelektual. Tadinya jujur, demi Allah saya tidak sangka dia begitu, karena memang pas saya ketemu di forum luar biasa.
Dan itu bukan hanya sebagai teori saja. Kan banyak orang hanya dia pintar untuk teori-teori ini, tetapi diarahkan untuk mengaplikasikan dia tidak punya kemampuan. Nah, di dalam saya berdua juga ini, saya tidak pernah mengatakan bahwa 02 atau 01 yang selalu saya sampaikan bahwa ini adalah pasangan. Kenapa saya katakan pasangan? Karena semuanya dipilih oleh masyarakat dan semuanya punya tanggung jawab terhadap masyarakat pada gilirannya nanti dipilih. Nah, itu tempat curhatnya para perempuan, ibu-ibu, dan pastinya selain curhat pasti akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan pastinya. Bentuk implementasinya. Ibu Andi Hasri, kalau tadi penilaiannya sebagai Pak Usman ke Ibu Andi Hasri, kalau sebaliknya Ibu Andi Hasri melihat sosoknya Pak Usman Marham ini yang mungkin tidak diketahui sama publik, itu apa misalnya? Yang orang-orang tidak ketahui aslinya. Jadi selama ini yang orang omongin itu kalau tidak kenal dengan beliau, orang itu orang Pinrang bilang borro. Nanti cari tahu ya apa itu borro. Padahal beliau itu aslinya rendah hati. Cuman karena beliau humorisnya ada, tegasnya ada. Tapi kalau orang lain tidak kenal, orang selalu berpikir borro. Padahal beliau itu adalah sosok yang menurut saya pandangan ke depannya yang kadang orang berpikir ini. Jadi kalau orang ekspektasinya nanti ketemu beliau itu borro nanti itu begini-begini, pas ketemu aduh kecewa sepertinya. Ternyata tidak borro, yang ada adalah rendah hati. Buktinya saya ajak makan konro, saya ajak makan apa, beliau mau makannya ikan kering sama kayak selera. Jadi itu aslinya rendah hati, ramah, dan memang sangat memasyarakat. Jadi yang aslinya orang taunya apa, yang selama ini orang bilang, yang tadi saya bilang itu ternyata itu berbanding terbalik sama aslinya. Pak Usman, apa visi yang ditawarkan pasangan ini untuk masyarakat Kabupaten Pinrang? Ke Pak Usman dulu. Oke, makasih. Nah, yang saya tawarkan bersama dengan Andi Astri sekarang ini, memang kami ciptakan ada 8 program unggulan. Nah, yang paling pertama di situ adalah tentang pemerataan pembangunan infrastruktur. Kenapa kami lakukan itu? Yang pertama adalah karena melihat jalan di Kabupaten Pinrang ini sudah sekian tahun, bahkan puluhan tahun, khususnya untuk di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan ini anggaplah di Kecamatan Lembang. Nah, di Kecamatan Lembang ini sejak dari dulu sampai hari ini belum pernah tersentuh yang namanya bangunan-bangunan atau beraspal. Nah, salah satu makanya itulah kami masukkan untuk di situ. Kenapa kami arah ke sana? Karena kita melihat komoditi khususnya untuk di Lembang itu, terutama kopi, kakao dengan cengkeh, itu luar biasa sebenarnya. Nah, kopi, yang saya masuk kopi di sini ya karena kopi itu hanya dijual ke Polman, dijual ke Endrekan. Yang punya nama hanya Endrekan, yang punya nama adalah Toraja, Polman. Di sisi lain kita ini kopinya luar biasa. Nah, kalau infrastrukturnya itu bagus, sudah dibangun, bukan itu saja yang berkembang di sana, tetapi pasti berkembang juga pariwisatanya. Pariwisatanya. Kapan berkembang pariwisata itu, mau tidak mau namanya perekonomian pasti meningkat, karena di sekitar pariwisata itu pasti orang-orang di sana melakukan yang namanya perputaran ekonomi. Berarti PAD Kabupaten Pinrang pasti meningkat. Nah, itu salah satunya. Nah, hal yang lain untuk yang terkait dengan pertanian yang tadi saya jelaskan bahwa pertanian di Kabupaten Pinrang ini berdasarkan dengan data kurang lebih 52 hektar. Ini di Kabupaten Pinrang. Nah, di sisi lain Kabupaten Pinrang ini memiliki air yang sangat luar biasa. Tetapi kenyataannya di masyarakat petani ini selalu teriak yang namanya kekurangan air. Itu yang terjadi. Nah, kekurangan air inilah insya Allah kalau kita diberi amanah,
Saya sudah sepakat dengan Andi Astri, kita harus itu. Karena kenapa? Penduduk Kabupaten Pinrang 80% itu adalah dia garap pertanian dan perkebunan. Nah ini yang harus dikembangkan. Kalau ini tumbuh dengan sendirinya, saya meyakini bahwa Pinrang akan bagus, irigasinya bagus, infrastruktur jalannya bagus, mau tidak mau yang lainnya ikut berkembang. Nah, infrastruktur bagus, mau tidak mau juga itu yang namanya investasi dari luar pasti banyak di Pinrang. Secara otomatis. Otomatis kalau itu. Nah, begitu. Yang lainnya. Nah, ini program yang lain kan banyak. Banyak. Ada yang mau ditambahkan? Iya. Kalau saya tadi kan membahas visi. Kalau saya membahas misi saya membawa kaum pemuda, pemuda milenial, mengajak untuk bersuara dan mengambil tempat porsi yang besar, yang sama skalanya dengan orang tua. Ini menjadi wadah untuk membangun Kabupaten Pinrang ini harus dilibatkan juga. Itu sih misinya ada di situ, bahwa harus ada tangan pemuda, harus ada pemikiran pemuda di dalam sini, bukan hanya dijadikan lumbung suara untuk memenangkan kampanye, tapi memang ketika kita menang harus ada suara dia, berarti ada tangan mereka, ada pikiran mereka yang harus kita ambil untuk dijadikan peran untuk sebagai penggerak pembangunan menuju Pinrang Emas ini. Luar biasa, bukan cuma suaranya yang diambil, tapi pemberdayaannya Iya. luar biasa. Saya mau berikan kesempatan kepada keduanya, apa yang ingin disampaikan kepada ini timingnya meyakinkan seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang. Jadi sebelum masuk ke situ, mohon maaf, ini Mas, saya tambahkan masih ada program yang terkait dengan pendidikan. Pendidikan, nah kalau kita berbicara tentang data statistik di Kabupaten Pinrang, penduduk Kabupaten Pinrang itu 80% pendidikannya hanya sampai SMP. Ini ngeri sekali kalau ini yang terjadi. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana generasi ke depan kalau itu yang terjadi. 20%-nya ini pendidikannya sampai SMA dan perguruan tinggi. Nah, inilah yang kami pikirkan. Saya sudah sepakat dengan Andi Astri bahwa ini yang harus dipikirkan, bagaimana caranya, karena sudah terlanjur 80% itu hanya sampai SMP, sehingga insya Allah kita buatkan yang namanya balai pelatihan. Balai pelatihan. SD. Balai pelatihan. Pada gilirannya nanti anak-anak ini yang lepas sekolah itu hanya sampai SMP, kita buat pelatihan apa supaya dia mempunyai skill. Nah ini yang paling penting. Skillnya ini kan supaya dia mampu mau ditempatkan di mana saja setelah dia sudah punya skill. Bagi masyarakat itu saya yakin dia lepaskan anaknya. Itu yang terutama sekali. Nah, biar bagaimana yang lainnya, tapi kalau tidak disentuh yang namanya dengan pendidikan, mohon maaf. Yang terakhir, yang sering saya kampanyekan di mana-mana, bahwa bagaimana caranya kalau memang kita terpilih ke depan nanti ini, ulama dan umara harus menyatu. Itu tidak bisa. Kapan tidak terlibat ulama untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Pinrang, saya meyakini bahwa itu tidak sejahtera juga masyarakatnya. Nah, apalagi dengan ada milenial. Jadi ulama, milenial, pemerintah harus sejalan. Itu baru. Itu namanya untuk pembangunan Pinrang ke depan lebih bagus. Berbagai hal, berbagai sektor dan juga tadi semua segmen. Semua segmen juga. Jadi di seluruh sektor dan semua segmen. Waktunya saya memberikan kesempatan untuk meyakinkan seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang kenapa harus memilih pasangan nomor urut 3. Silakan, saya ke Pak Usman terlebih dahulu. Oke, makasih. Jadi kenapa memilih Usman? Lebih bagus begitu, harus memilih nomor 3. Kenapa saya katakan harus memilih nomor 3? Karena program-program yang kami tawarkan itu. Jadi yang saya maksud di sini adalah jangan masyarakat ini sekarang ini dibodoh-bodohin, dilakukan pendataan, dijanjikan dan ditakut-takuti, tetapi menurut pemikiran saya, berikanlah kesempatan kepada masyarakat ini supaya demokrasi kita ini tidak rusak. Nah, kalau dilakukan penekanan,
mau tidak mau generasi kita juga ke depan akan ciut nyalinya ke depan nantinya karena penekanan terus. Nah ini yang paling parah kalau kita memang tidak lakukan hari ini, karena kapan lagi kalau tidak melakukan perubahan ini berarti 5 tahun ke depan baru dilakukan lagi perubahan. Nah ini luar biasa. Di sisi lain Kabupaten Pindrang ini sudah sangat tertinggal. Coba bayangkan itu, ada beberapa desa kita ini yang memang betul-betul itu sangat miskin menurut data. Nah, kalau ini dibiarkan, saya tidak bisa bayangkan lagi ke depan. Saya mohon maaf. Jadi itu, silakan ditambahkan ini. Kenapa harus memilih Andi Hastri sebagai wakil Bupati Kabupaten Pindrang? Dan apa yang disampaikan ke masyarakat Kabupaten Pindrang? Kenapa harus memilih saya? Karena keterwakilan perempuan paling pertama. Setelah keterwakilan perempuan, keterwakilan milenial. Kami mau suara kami didengar. Dan saya adalah pendengar, saya berjanji saya menjadi pendengar yang baik. Saya akan menyuarakan suara-suara yang saya dengar, saya sampaikan, dan saya akan menjadi ibu untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Pindrang. Saya akan menjadi kakak untuk adik-adik yang ada di Kabupaten Pindrang. Saya akan menjadi adik untuk kakak-kakak yang ada di Kabupaten Pindrang. Dan saya akan membawa aspirasi, saya membawa amanah. Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Momentum seperti ini untuk sampai di titik ini tidak gampang. Wakil perempuan ini tidak sekarang diberikan porsi yang betul-betul dari kandidat partai besar, diberikan kesempatan, tidak gampang. Maka dari itu kali ini saya berharap masyarakat sudah pintar memilih untuk menentukan nasib 5 tahun ke depannya seperti apa. Dimulai dari pemilihan di tanggal 27. Nasib kita ada pada ujung paku kita. Saya harap kebenaran, kejujuran, keseriusan dalam menata Pindrang emas ke depannya ada di nomor 3 nanti. Luar biasa. Ini waktunya. Terima kasih banyak Pak Usman Marham. Terima kasih banyak Andi Hastri sudah berbincang bersama kami di Jelajah Pilkada kali ini. Dan waktunya masyarakat Kabupaten Pindrang yang menentukan nasib Kabupaten Pindrang 5 tahun ke depan. Dan ini adalah timingnya di Pilkada 2024 ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu bersama kami di Jelajah Pilkada kali ini. Terima kasih. Saudara, telah kita saksikan perbincangan bersama dengan ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pindrang yang berkontestasi di Pilkada 2024 ini. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin nantinya akan membawa Kabupaten Pindrang lebih maju dan sejahtera.